terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali pada pagi hari ini kita akan membawakan doa pemberangkatan almarhumah Ibu Puan Piklim. Semoga dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, perjalanan menuju tempat pemakaman akan berjalan lancar, tidak menemui segala kendala dan halangan apapun, dan juga keluarga besar segera bisa menerima melepaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh konsentrasi kita bawakan doa-doa, semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi almarhumah dan juga bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita memberikan penghormatan dengan luka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Kamu geser terhalang foto. Dibuka halaman 3. Halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 28, 30 dan 32. Halaman 28. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Hakikat kehidupan akan dialami oleh setiap orang, setelah lahir akan mengalami kematian. Semoga nasihat Buddha ini berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera bisa menerima perpisahan dari kematian salah satu anggota keluarga. Kita baca bersama-sama 28 khutbah tentang luka penderitaan. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masak akan gugur. Demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus mengalami takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh,
Semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alam yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu, renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang menginginkan kebahagiaan dirinya, membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kesulitan, karma buruk maupun bebas dari mimpi-mimpi buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34, Pansubulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Semoga almarhumah segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini. Dia akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa beliau. Halaman 34, mohon para romo untuk memercikan air di atas putih. Aniccawantasangaran upadawaya damino upajita
citwan niru janting Hesa mupasamo sukom Sabe sata marantica Maring suja Mari sare Tate wang Mari sami Nati me tasam sayom Ani cawan tasangkara Upadawa yadamino Upacitwa niru janti Tesangupa samo suko Sapi sata marantica Maring suja Mari sare Tate wahang Mari sami Nati me tasang sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah kita senat dalam sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung. Kita akan bersama-sama diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha tentang pengorbanan yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita yang telah tiada, semoga dalam diri masing-masing putra-putrinya bertekad untuk menjaga nama baik keluarga sebagai balasan kebaikan dari orang tua kita yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mama pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka.
Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, sebentar lagi kami akan memberangkatkan jenazah almarhumah. Semoga dengan kekuatan doa yang kami panjatkan, dengan kekuatan kebaikan yang pernah ditanam beliau, dan doa restu dari handi tolan sanak saudara dan famili semua yang hadir, semoga perjalanan menuju tempat pemakaman akan berjalan lancar, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Jasa kebajikan dari pelaksanaan doa ini dilimpahkan sepenuhnya untuk almarhumah, semoga segera terlahir di alam bahagia. Marilah kita akhiri dengan memberikan penghormatan sebanyak 3 kali dengan bukan setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.